Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Jamaah rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqullah wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah kita kembali bisa bermajelis kesempatan malam hari ini. Semoga majelis kita ini mendapat ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang diberikan kesempatan untuk mengikutinya mendapatkan pahala di sisi Allah beserta ampunannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Nabi pada saat akhir zaman sedikit ilmu. Mudah-mudahan kita yang sedikit ini menjadi bagian daripada hadis Nabi tersebut, insyaallah. Jamaah rahimakumullah, masih seputar fitnah akhir zaman. Lanjutkan yang kemarin. Peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan itu adalah awal fitnah dalam Islam. Dikatakan awal fitnah karena sejak saat itu terjadi pembunuhan sesama muslim. Orang-orang Mesir memberontak terhadap Utsman. Kemudian Utsman tidak melawan. Para ulama beda pendapat tentang apakah kita pada posisi Utsman harus berbuat. Apa yang diperbuat orang-orang Islam ketika posisinya adalah seperti Utsman bin Affan. Yang pertama, Utsman bin Affan kita mengambil ibrah, kita pasrah. Ini berdasarkan hadis kalau takdir Allah tidak ada yang bisa membendungnya, siapapun orangnya. Ya. Kalau Allah sudah memberikan keputusan, seluruh manusia mencegah untuk tidak terlaksananya keputusan itu, tidak akan terjadi. Begitu pula kalau Allah mencegah kamu dari madarat, tidak satupun orang yang bisa melakukannya. Nah, Utsman dalam posisi ini. Kenapa? Utsman
sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW, dia akan terbunuh dalam keadaan dizalimi. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, bahwa Utsman sedemikian rupa dia tidak melawan. Bahkan Utsman ketika disarankan oleh orang-orang supaya melawan, karena itu pasukan para sahabat banyak sampai 40.000, sementara para pemberontak cuma 4.000. Utsman memilih pasrah. Dia tetap di dalam kamarnya membaca Al-Quran. Dan terbunuhlah Utsman karena menerima keputusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua, tidak. Kita harus berusaha melawan kalau kita mampu. Bahkan dalam keadaan seperti ini, melawan adalah lebih baik sekalipun kita tahu akan terbunuh. Nah, ini silang pendapat di kalangan para ulama. Nah, tentu saja kita bisa mengambil hikmah. Kalau Utsman tentu sudah diprediksi oleh Nabi. Bahkan dia sumber fitnah. Makanya dia pasrah. Tapi bagi kita tentu saja melawan ketika dalam keadaan seperti yang terjadi kepada Utsman. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian apa ekses akibat yang timbul karena pembunuhan Utsman? Jadi dikatakan kalau seandainya pedang ketika disabut dari sarungnya tidak akan kembali kepada sarungnya. Itu maksudnya adalah bahwa pembunuhan akan terus terjadi. Tidak bisa tidak kecuali pembunuhan akan terjadi. Seperti yang dialami oleh kaum muslimin pada periode-periode pasca Utsman bin Affan. Ekses yang besar terjadi. Yang pertama adalah ekses perang Jamal. Perang Jamal itu apa? Perang Jamal yaitu perang yang dilakukan oleh Zubair, oleh Tolha, oleh Ya'la dengan mengajak Siti Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat Utsman terbunuh di Madinah, Aisyah tidak ada di tempat. Dia sedang menyelenggarakan ibadah haji. Kemudian didatangi oleh Zubair bin Awwam, seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Tolha juga seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Untuk memprakarsai melawan Ali bin Abi Thalib. Karena apa? Dia menuntut Ali bin Abi Thalib, mereka ini para sahabat mulia termasuk Aisyah, kemudian menuntut darah Utsman, maksudnya menuntut balas atas kematian Utsman. Mulanya dirayu-rayu, akhirnya mau juga Aisyah. Maka Aisyah menggunakan onta, maka terkenal dengan perang Jamal, perang onta.
Nah, di situ terjadi pembunuhan yang banyak lagi. Tidak bisa dihindari. Nah, itu catatan penting. Catatan yang kedua, terjadi perang Siffin. Perang Siffin adalah antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Sama. Muawiyah menuntut Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah mencari siapa pembunuh Utsman bin Affan. Ini semuanya istihad politik. Muawiyah, kemudian sebelumnya Tolha, Zubair menuntut balas atas darahnya Utsman. Sementara Ali bin Abi Thalib punya pendapat, nanti dulu kita tuntut balasnya. Saya mau menyelesaikan pemberontakan yang timbul di mana-mana. Di Mesir, di Syam, di Irak. Pemberontakan itu timbul. Ali tentunya aja pasukannya terbelah. Maka dia konsentrasikan mengatasi pemberontakan. Kalau sudah reda pemberontakan, dipadamkan, diamankan sehingga khilafah dalam keadaan aman, baru dengan baik kita menyelesaikan menuntut balas darah Utsman. Tapi yang namanya ijtihad politik berbeda pendapat. Terjadilah perang Siffin. Muawiyah menuntut balas sampai akhirnya Muawiyah sampai keributan itu Muawiyah memproklamirkan diri sebagai khalifah. Jadi ada dua, Ali di Madinah dan Muawiyah di Damaskus. Nah, ketika terjadi perang Siffin, terjadi sedemikian rupa sampai pada tahap perundingan. Ketika perang berkecamuk, nggak berhenti-berhenti, dibuatlah perundingan. Nah, Ali mengutus seorang sahabat mulia senior, ya, Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari. Sementara Muawiyah mengutus sahabat Amr bin As, ahli politik. Nah, Abu Musa sudah tua, Amr bin As masih gagah-gagahnya. Singkat cerita, Muawiyah, Amr bin As dengan kelicikannya disuruh ngomong dulu, maka sepakat utusan Ali bin Abi Thalib, saya mencabut kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Sudah enggak ada. Ali bin Abi Thalib otomatis sudah tidak jadi khalifah dengan utusan ini. Kemudian Amr bin As berbicara pula, karena sudah diputuskan Ali bin Abi Thalib telah dimazulkan, maka sekarang saya yang bicara, saya angkat Muawiyah sebagai khalifah. Di sini kecerdikan Amr bin As mengalahkan kepolosan, ketulusan, kejujuran Amr bin As. Nah, rupanya keputusan itu tidak diterima oleh sebagian pasukan Ali bin Abi Thalib. Semakin kacau persoalan, terutama di kubu barisan Ali bin Abi Thalib. Timbulnya Khawarij ini, Khawarij kelompok yang keluar. Khawarij asal katanya khuruj. Khuruj dari kharaja. Artinya keluar. Keluar apa? Keluar dari ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib. Karena Ali sejak diputuskan oleh Abu Musa al-Asy'ari, dia tetap diangkat oleh kelompoknya sebagai khalifah. Istilahnya keputusan itu tidak berjalan dengan baik. Nah, kelompok yang khuruj ini, yang Khawarij ini keluar. Ya, jadi Khawarij timbul mulanya karena faktor perbedaan politik. Ya, nanti kalau ada istilah-istilah Khawarij,
keluar dari ketaatan kepada khalifah yang sah, kepada Ali bin Abi Thalib, Khawarij. Nah, kemudian Khawarij berubah menjadi paham akidah. Semuanya dia memisahkan diri, kelompok keluar dari ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib. Lama-kelamaan setiap yang nggak mau bergabung sama dia dikafirin. Kafir, kemudian membentuk jadi kelompok. Jadilah kelompok sampai sekarang Khawarij itu. Mulanya adalah istihad politik, kemudian menjadi istihad akidah. Nah, yang menjadi persoalan kita Khawarij sekarang adalah patokan-patokan akidah, qawaid-qawaid akidah menyimpang dia. Misalnya dia mengkafirkan pelaku dosa besar dari kaum muslimin. Ya, mulanya hanya yang keluar, berbeda dengan kelompoknya sekarang. Setiap kaum muslim bukan hanya berbeda kelompoknya dikafirkan, orang yang melakukan dosa besar kafir. Sampai Khawarij itu diperangi oleh Ali bin Abi Thalib sendiri. Tapi Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Khawarij itu adalah ikhwanuna, saudara kami yang menyimpang. Tidak dikafirkan oleh Ali bin Abi Thalib. Padahal mereka sudah mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Nah, karena itu perang Siffin. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Sebenarnya yang benar siapa? Nah, ini kaidah Ahlussunnah. Yang benar siapa dalam perang Jamal, perang Siffin? Perang Jamal tentu saja yang benar adalah Ali bin Abi Thalib. Sekalipun melawan istri Nabi. Nah, istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, sejak peristiwa Jamal ini dia menyesal dan menyendiri. Sampai dia tidak mau bergaul sejak itu. Dia menyesal. Jubair bin Awam, Tolha kemudian kembali kepada pasukan Ali, membela. Kemudian Muawiyah dalam hal ini melawan kekhilafan Ali. Sehingga para ulama mengatakan yang benar adalah Ali bin Abi Thalib karena dia pemerintah yang sah, penguasa yang sah. Setiap yang lawan bughod, termasuk Tolha, Zubair, Muawiyah, bughod. Kelompok yang durjana, kelompok yang membuat kekejian. Nah, di dalam firman Allah surat Al-Hujurat ayat 10 disebut itu. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Kalau ada dua kelompok dari kaum muslimin, dari orang beriman, Allah menyebutnya dua kelompok orang beriman saling berperang. Nah, kalau dalam tatanan kekuasaan Islam, kalau dua kelompok dari kaum mukminin saling berperang, maka damaikanlah, islah. Apabila fa'im bagot ihdahuma, apabila satu kelompok durjana berbuat keji, faqatilu lati tabghi hatta tafi'a ila amr. Perangilah oleh kalian kelompok yang durjana itu. Nah, ayat ini oleh para ulama dikatakan Allah masih menyebut kelompok durjana bagian dari orang beriman. Makanya bughod itu tidak kafir. Dia hanya salah melawan pemimpin yang sah dalam pemerintahan Islam. Tapi yang enggak kafir itu
bukan tidak boleh diperangi, boleh sah diperangi. Karena berbeda antara memerangi dengan membunuh. Kan di awal kajian kita yang saat online itu, kita haram membunuh sesama mukmin. Ya, haram. Dunia ini lenyap lebih ringan daripada terbunuhnya nyawa orang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Membunuh itu pasti sudah karena kafirnya. Seperti sabda Nabi, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Nah, tetapi kalau yang diperangi itu belum tentu kafir. Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang tidak membayar zakat. Tapi yang tidak membayar zakat itu masih diperdebatkan, kalau dia pangkalnya hanya takwil, dia tidak dikafirkan. Ya, apalagi ini. Maka Muawiyah mukmin, Zubair mukmin, namun dia salah ketika memerangi Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sah. Ini kenyataan yang ada. Kemudian jamaah yang berbahagia, buktinya bukti Ali bin Abi Thalib yang sah karena Rasulullah sudah memprediksi. Ammar bin Yasir, Ammar, dikatakan oleh Nabi, kamu hidup sampai nanti kamu akan diperangi oleh kelompok yang bugot, kelompok yang baghia, kelompok yang durjana, kelompok yang membuat keji. Nah, itu juga yang Ali bin Abi Thalib dialog sama Muawiyah dalam keadaan perang tuh. Ketika Ali mengatakan siapa yang benar, siapa yang salah. Karena kata Ali, aku punya wasiat Nabi. Ammar bin Yasir ada di kelompokku. Ammar bin Yasir dikatakan oleh Nabi, kamu akan diperangi oleh kelompok yang durjana. Itu Ali argumentasinya. Tapi ya Muawiyah, seorang yang masuk Islamnya baru, dia mengatakan ini tafsiran dia, tapi para ulama mengkritisinya. Kata Muawiyah radhiyallahu anhu, iya, dia diperangi oleh kelompok yang bahagia. Tapi yang membawa ke sini siapa? Diplomatis jawabnya. Ada di kelompok Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir diperangi oleh kelompok Muawiyah. Berarti Muawiyah kelompok yang bugot, yang durjana. Kata Muawiyah, betul. Tapi yang membawa dia ke sini siapa? Ya Ali, kelompok yang bahagia. Kata Muawiyah. Tapi ini dikritisi pendapat Muawiyah seperti itu. Kalau begitu, Rasulullah salah berarti. Ketika membawa pamannya dalam perang Uhud, Hamzah itu tewas syahid di perang Uhud. Siapa yang membawa Hamzah ke medan Uhud? Ya Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah salah. Cara penafsiran seperti ini tidak benar yang dilakukan oleh Muawiyah. Tetap Ammar bin Yasir terbunuh oleh kelompok baghia. Kelompok yang baghia siapa? Kelompok yang memerangi Ali bin Abi Thalib. Baik, itu ekses yang peristiwa besar dari kejadian yang menimpa kaum muslimin. Kemudian jamaah rahmatullah,
Dalam pada itu awal bermulanya daripada huru-hara atau fitnah di tengah umat Islam, dan terus terjadi fitnah sampai hari kiamat. Nabi mengatakan, ya, isbiru Nabi mengatakan dari Zubair bin Adi qala atainan Anas bin Malik fashaqawna ilaihi ma tulqa min hajaz faqala isbiru fa innahu la yati alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talaqaw rabbakum. Ini hadis dari Nabi, riwayat dari Anas bin Malik berkata, Anas bin Malik pernah didatangi oleh sahabat seorang tabi'in, Jubair bin Adi namanya. Kemudian katanya, kami datang ke Anas bin Malik, lalu kami adukan persoalan-persoalan kami di mana fitnah timbulnya Hajjaj. Hajjaj kita tahu, teman yang berbahagia, penguasa dari Muawiyah. Dia membunuh orang lawan politiknya sampai ratusan ribu. Dia padahal bukan seorang khalifah, seorang gubernur aja, gubernur mampu. Nah, kemudian orang mengadukan kepada Anas bin Malik, seorang sahabat. Kata Anas bin Malik, seperti yang Nabi katakan kepadaku, sabarlah kalian. Ya, sabarlah kalian, bersabarlah kalian. Karena sesungguhnya tidak datang kepada kamu sekalian suatu zaman, melainkan zaman itu akan lebih buruk dari zaman sebelumnya. Sampai kamu menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di zaman kejayaan Islam, zaman Utsmaniyah, terus zaman-zaman itu Islam masih tegak. Dikatakan sudah timbul fitnah. Kata Nabi terhadap Utsman bin Affan, kamu adalah akan terbuka fitnah setelah kamu. Maksudnya setelah Utsman terbunuh, maka pembunuhan akan terjadi sesama mukmin. Tidak akan berhenti. Kalau Hajjaj membunuh sampai ratusan ribu lawan politiknya, akan ada lagi yang lebih buruk dari itu. Nah, sebenarnya sudah cukup jelas bagi kaum muslimin pada zaman sekarang adalah zaman fitnah. Sebagaimana Nabi bersabda, riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, waktu semakin dekat, artinya berdekatan, ilmu berkurang, kekiciran diikuti, dan timbul fitnah di mana-mana, dan banyak terjadi kerusuhan. Waktu semakin dekat. Waktu semakin dekat seperti apa? Kita menganggap waktunya makin cepat. Bisa jadi memang waktu makin cepat. Ya. Bukan berarti 24 jam satu hari berkurang.
Tapi kesibukan manusia, apa yang diributkan, apa yang dipentingkan, berbeda dengan zaman sahabat dulu. Maka seorang yang hidup, yang sibuk dengan pekerjaan, mengatakan waktu semakin cepat. Ya bagaimana tidak cepat? Berangkat subuh, anak-anaknya belum bangun, pulang, setelah isya anak-anaknya udah tidur. Semakin cepat semakin. Kita saja merasakan itu. Artinya lagi, semakin cepat itu, yang bisa diperbuat oleh orang sedikit sekali. Amal-amal soleh yang dibuat oleh manusia lebih sedikit lagi. Karena kesibukan kepada dunia. Nah, ditanya oleh sahabat, apa itu kerusuhan-kerusuhan ya Rasulullah? Fitnah-fitnah itu apa? Banyak terjadi kerusuhan itu apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, pembunuhan. Di zaman Muawiyah, sepertinya membunuh orang mukmin udah bukan barang langka lagi. Di zaman itu setiap orang yang berbeda pendapat akan menemui ajalnya, dibunuh. Siapa yang berkuasa, dia pula yang menang. Siapa yang punya kekayaan, dia pula yang akan membunuh. Orang membunuh bukan karena membela agamanya, mempertahankan agamanya, tapi karena dunia. Apa persaingan politik, apa persaingan bisnis, apa persaingan yang lain. Itu nyawa orang beriman menjadi ringan. Naudzubillah min dzalik. Kalau sekarang sudah tidak dihitung lagi. Apalagi kita sudah keluar dari ketentuan. Karena sekarang orang pembunuhan terjadi bukan karena membela agama. Karena urusan persaingan bisnis. Peperangan terjadi pun bukan karena melawan agama, melawan kafir. Padahal Islam, peperangan itu hanya mungkin terjadi, jihad itu hanya mungkin terjadi perang membela kebenaran melawan kekafiran. Kalau sekarang, seperti yang terjadi Ukraina dengan Rusia, perang apa itu? Memperebutkan apa itu? Islam tidak anti perang. Islam juga berperang, diatur sedemikian rupa. Tapi yang diatur oleh Islam, perang menegakkan kebenaran. Sebab kalau kita berperang bukan karena membela agama, percuma saja. Sia-sia. Kita bela sesuatu yang akan lenyap. Nah, itu makna waktu yang berdekatan. Kemudian hadis lain. Nah, hadis lain menjelaskan waktu makin berdekatan. Kata Nabi, waktu makin berdekatan sehingga setahun menjadi seperti sebulan. Sebulan seperti sejumat. Sejumat seperti sehari. Sehari seperti sejam. Dan sejam seperti terbakarnya pelepah korma. Ya, kalau kering cepat sekali, nggak sampai 1 jam pelepah korma. Itu Nabi menafsirkan sedemikian rupa. Zaman
waktu makin berdekatan. Dikatakan oleh seorang ulama, Hamad bin Salamah, apa maksud daripada zaman atau waktu makin berdekatan? Karena orang terlalaikan dengan kelezatan hidup di dunia. Padahal kalau kita orientasinya akhirat, Masya Allah banyak sekali amal soleh yang kita bisa lakukan. Setiap detik amal-amal berguna untuk akhirat kita. Setiap menit, setiap jam. Seolah kita kebanyakan waktu itu banyak sekali. Tapi kalau orang disibukkan dengan dunia, sibuk, baru dipikir, wah saya belum sholat. Mepet waktunya. Padahal hidup itu adalah hidup mengumpulkan amal. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, yang kita lakukan adalah yang paling baik di antara kalian amalnya. Nah, makna dari waktu berdekatan, Nabi menggambarkan amal soleh semakin sedikit, ilmu makin berkurang. Orang disibukkan dengan yang tidak penting. Orang disibukkan dengan kehidupan dunia ini. Kemudian kekikiran dituruti. Kekikiran dituruti. Artinya orang kalau sudah terbelenggu dengan kehidupan dunia, maka bagian daripada hidupnya adalah dihiasi dengan kekikiran. Punya uang sedikit untuk dirinya. Punya uang banyak, jaga-jaga. Serba orang mementingkan dirinya sendiri, keluarganya sendiri, itu namanya kekikiran yang dituruti. Waktunya sudah habis, kita akan sambung pada kesempatan yang lain, yaitu terjadinya huru-hara atau fitnah di setiap zaman, dimulai daripada hadis waktu semakin sempit. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Ala minkum subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.